Hai Sobat Engineer, kita jumpa lagi di channel Bereksplorasi Engineering. Kali ini kita akan membahas bagaimana bekerja sebagai Piping Material Engineer. Piping Material Engineer sudah tidak asing lagi di dunia industri oil and gas, petrochemical, geothermal, chemical, renewable energy, dan industri lainnya, especially industri atau pabrik proses. Akan tetapi, jika Sobat Engineer baru saja menjadi fresh graduate dan ingin bekerja sebagai Piping Material Engineer, langkah terbaik adalah selalu bereksplor dan tidak pernah menyerah untuk mencari tahu. Departemen Piping memiliki beberapa personel seperti Lead Piping Engineer, Piping Engineer, Piping Material Engineer, Piping Stress Engineer, Piping Designer, dan Piping Drafter. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Pada bagian ini, kita akan membahas Piping Material Engineer. Bagaimana bekerja sebagai Piping Material Engineer? Pekerjaan Piping Material Engineer adalah pekerjaan yang sangat penting dalam suatu proyek pabrik proses atau industri proses. Piping Material Engineer bertanggung jawab untuk pengembangan dan pemeliharaan semua spesifikasi yang terkait dengan komponen-komponen piping, termasuk fabrikasi dan pemasangan. Piping Material Engineer tidak bertanggung jawab kepada Piping Designer atau Pipe Stress Engineer, tetapi Piping Material Engineer akan selalu mendukung setiap pekerjaan dengan spesifikasi yang dibuatnya dan diinformasikan kepada Piping Designer, Pipe Stress Engineer, maupun disiplin proses, instrumen, dan mechanical. Lalu apakah menjadi seorang Piping Material Engineer harus memiliki basic yang kuat terhadap pengetahuan material, baik itu ferrous maupun non-ferrous? Tentu saja, lebih disarankan sudah pernah belajar tentang ilmu material. Bagi yang belum pernah belajar, jangan khawatir, karena dengan semangat belajar dan ingin tahu akan mengalahkan segalanya. Peranan utama dan tanggung jawab seorang Piping Material Engineer: melakukan perhitungan pipe wall thickness, mempersiapkan spesifikasi dari piping material dan classes, mempersiapkan spesifikasi dari valve material, membuat daftar dari piping specialty items, membuat data sheets, membuat material take off, mempersiapkan specification untuk construction, melakukan perhitungan atau calculation lain, kemudian melakukan estimasi dari cost material yang dibutuhkan dalam proyek, mensupport member teams lain dalam proyek. Dari rangkaian tugas utama tersebut, mari kita eksplor lebih lanjut apa saja uraian lebih detail di dalam tugas-tugas tersebut. Melakukan perhitungan pipe wall thickness. Perhitungan pipe wall thickness ini mengacu pada desain proses, di mana aspek B31.1 adalah untuk power piping. Kemudian aspek B31.3 untuk proses piping. Aspek B31.4 untuk pipeline transportation system untuk cairan hidrokarbon dan jenis karbon lainnya. Sedangkan untuk aspek B31.8 adalah untuk gas transmission dan distribution piping system. Dari masing-masing standar tersebut memiliki perbedaan dalam perhitungan, jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan proses yang akan mengalir pada pipa tersebut. Kemudian piping material specification dan classes. Mempersiapkan piping material specification untuk proses service dan
utility service. Mempersiapkan valve material specification dibuat berdasarkan kebutuhan valve yang akan digunakan dalam desain, meliputi beberapa valve sebagai berikut, seperti ball valve, butterfly valve, globe valve, gate valve, check valve, dan valve-valve lain. Kemudian mempersiapkan daftar piping specialty item seperti steam straps, strainers, hoses, dan lain-lain. Kemudian mempersiapkan datasheet. Pembuatan datasheet ini tergantung pada proyeknya, besar atau kecil, dan tergantung dari permintaan klien, yang biasanya sudah ada dalam list dokumen tender. Dalam proyek besar, biasanya hampir seluruh komponen piping, termasuk valve, flanges, kemudian specialty items. Tetapi untuk specialty item adalah wajib dibuat karena agar material yang diharapkan dari desain sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dibeli. Kemudian komponen-komponen lain. Material take off. Membuat material take off. Material take off ini berisikan jumlah kuantiti dari semua komponen piping system seperti pipe, fittings, flange, valve, gasket, stud bolts, dan specialty item. Mempersiapkan construction specification seperti piping fabrication installation specification, kemudian butt weld and preparation specification, hydrostatics testing specification, kemudian installation dan end painting specification. Lalu setelah itu memperhitungkan kalkulasi lain. Perhitungan ini apabila diperlukan dalam proyek tersebut, seperti thickness line blank, kemudian reinforced pad, selain itu estimasi dan material requisition, melakukan supporting proses pembelian untuk semua piping item, termasuk mempersiapkan material requisition untuk mendapatkan quotation dari vendors, melakukan review penawaran vendor, termasuk review teknikal untuk melihat specification material yang ditawarkan sesuai dengan rencana dari desain, dan juga mempersiapkan technical bid evaluation. Setelah bid evaluation dibuat dan disetujui oleh atau biasanya direktur project atau project manager, dan mempersiapkan material requisition untuk pembelian. Pembelian ini dilakukan oleh bagian purchasing. Piping material engineer hanya mensupporting untuk pembelian atau purchasing order. Setelah proses pembelian dilakukan, kemudian vendor akan mengirim beberapa dokumen di mana piping material engineer harus mereview dokumen tersebut. Mengontrol dan memantau kuantitas item, baik kelebihan maupun kekurangan dari items. Membuat technical rekomendasi dan persyaratan terhadap pasokan dari beberapa varian piping material dari vendors.
Ketika diperlukan, Piping Material Engineer melakukan kick-off meeting untuk melakukan pengujian komponen atau klarifikasi lain terhadap komponen piping yang dibeli. Membantu administration 3D atau administrator 3D dalam membuat piping material specification yang menggunakan software Autoplan 3D, E3D, atau SP3D. Memastikan material yang akan dilakukan konstruksi untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan material yang dipasang atau tidak sesuai. Memelihara dokumen teknis proyek sebagai bagian dari dokumen perusahaan. Kemudian melakukan cross-check dengan interdisiplin pada bagian dokumen dengan ruang lingkup piping materials. Demikian eksplorasinya sobat engineer. Semoga sobat semakin dapat explorationnya dari dunia piping material engineer. Bagaimana jika sobat nanti menjadi piping material engineer? Challenges bukan? Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya. Silakan berkomentar di kolom di bawah ini.